Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat, di mana saja Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Taufik, hidayah dan inayah Allah mudah-mudahan selalu mengiringi langkah-langkah kita dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada tayangan video kami sebelumnya, kita telah membahas sekelumit tentang beberapa hal yang menyangkut masalah silaturahim. Apa sih silaturahim itu? Silaturahim terdiri dari dua kata. Pertama silatun, yang kedua rahimun. Silatun artinya menyambung. Sedangkan rahimun artinya adalah kerabat. Dua kata ini kemudian dijadikan satu sebagai satu istilah. Silaturahim. Salah seorang ulama mendefinisikan silaturahim itu dengan bahasa silaturahim hiya kinayatun anil ihsani ilal aqarib. Silaturahim itu adalah ungkapan dari perbuatan baik yang dilakukan untuk para kerabat. Dari sini dapat kita garis bawahi bahwa pada prinsipnya silaturahim itu adalah merupakan perbuatan baik yang dilakukan seseorang kepada saudaranya. Salah seorang ulama lain lebih jelas lagi mengatakan bahwa silaturahim itu maknanya al-ihsanu ilal aqarib ala hasabi mausul wal wasil. Silaturahim itu adalah perbuatan baik yang dilakukan untuk kerabat dengan menggunakan cara-cara sesuai dengan kondisi orang yang disambung hubungan silaturahim dan orang yang menyambungnya. Berbicara masalah silaturahim dengan teknis yang sudah diajarkan oleh Imam Al-Qusairi, yang patut kita jadikan sebagai prinsip dasar. Cara menjalani silaturahim itu prinsipnya adalah segala macam perbuatan yang di dalamnya ada dua sikap. Kalau tidak sikap
tawasul ya tarahum. Sikap saling menyambung atau sikap saling menyayangi. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda-beda. Ada orang yang tidak punya banyak waktu karena kesibukan kerja. Ada orang yang tidak punya waktu banyak karena dia harus bergelut dengan penyakit yang dihadapi dan lain sebagainya. Apalagi situasi pada saat ini di mana kita dihadapi dengan kondisi pandemik COVID-19, ada aturan mainnya untuk mencegah terjadinya penularan di antara kita yang disebut dengan social distancing. Kita harus menjaga jarak kita dengan orang lain, termasuk dengan kerabat-kerabat kita. Maka pilihan orang-orang modern seperti sekarang ini, tidak hanya masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, maka pilihan yang tepat barangkali, pilihan yang cermat dan efektif untuk bisa menjalani silaturahim dilakukan melalui media online. Karena pada prinsipnya, silaturahim itu adalah tawasul wa tarahum, maka bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu. Pada saat kita sudah memahami bahwa silaturahim dalam kondisi darurat itu menjadi boleh, maka dapat dipahami bahwa silaturahim bisa kita laksanakan melalui media online. Dan ini sah berdasarkan agama, dan ini dianggap tetap menyambung dan menjaga hubungan silaturahim dengan saudara-saudara kita, dengan kerabat-kerabat kita. Seorang ulama yang bernama Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, beliau menjelaskan apabila seseorang tinggal berdekatan dengan kerabatnya, pertama yang wajib dilakukan untuk menyambung dan menjaga silaturahim di antara mereka, maka lakukan dengan cara berkunjung sambil membawa hadiah. Itu kalau mampu. Kalau memang tidak mampu, berkunjunglah walaupun tidak membawa hadiah. Kalau memang berjauhan dengan saudara-saudara kita dengan jarak tempuh yang jauh, sulit rasanya kalau kita datang berkunjung ke sana dengan waktu yang singkat. Kalaupun dipaksakan, banyak hal-hal yang menjadi kewajiban kita yang kita korbankan, maka silaturahim bisa kita lakukan dengan cara mengirim surat, menanyakan kabar saudara kita, memberi kabar tentang keadaan kita, dan lain sebagainya. Kalau sudah melakukan hal yang semacam ini pun sudah dianggap menyambung dan mempererat tali silaturahim dengan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta, wal arham, dan jagalah hubungan silaturahim dengan keluarga.
silaturrahim menjaga hubungan kita dengan keluarga, mempererat hubungan kita dengan keluarga dengan cara apapun juga. Yang paling penting kita lakukan berdasarkan kemampuan kita. Silaturrahim merupakan bagian perintah dalam agama kita. Berarti ini adalah merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Maka bicara konsep takwa, dalam takwa kita lakukan sebatas kemampuan kita. Dalam usul fiqh dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kondisi sulit dapat mendorong kita kepada kemudahan. Jangan kita memaksakan diri untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, yang pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Silaturahim memang perintah dalam agama kita, tapi agama kita punya batas-batas dalam hal masalah silaturahim. Maka batas prinsipnya dalam silaturahim adalah ala hasabil qudrah wal hajah wal maslahah. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kebutuhan kita, dan sesuai dengan maslahat untuk kita dan untuk keluarga. Mudah-mudahan kita dapat memahaminya bahwa silaturahim yang menjadi perintah dalam agama kita, kondisi apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.